Hai teman, selamat datang di aku channel YouTube Kreatif Hamdi. Hai teman, hari ini aku bakal mencoba menelusuri jalan one way satu arah di tanggal 4 April 2025. Nah, ini pasca lebaran ya. Kemarin juga sempat diberlakukan one way tapi sebelum lebaran. Nah, sekarang sesudah lebaran kita bakal cobain jalur one way dari Bukit Tinggi ke Padang. Sekarang aku berasal dari bukan berasal, tapi aku berangkatnya dari Joronguguaranda, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sekitar 15 menit dari kota Bukit Tinggi. Nah, aku sekarang berangkat di posisi jam 13:15 waktu Indonesia Barat. Kira-kira nanti kita bakal sampai di Padang jam berapa? Nah, tonton videonya sampai habis ya. Dan sebenarnya kalau untuk jalur one way nggak apa-apa ya, selagi jalan yang dari Padang luar ke arah Malala itu bagus. Nah, sekarang kondisinya jalannya masih sangat jelek sekali. Sebelum lebaran mereka atau pemerintah Sumatera Barat sudah memperbaiki sebagian, namun teman bisa lihat lah jalannya kayak gimana. Walaupun mungkin jalannya lancar, tapi ya seperti itu ya, kita harus benar-benar berhati-hati untuk melalui jalan ini, apalagi buat pengendara motor. Apalagi kalau turun hujan, pasti jalannya bakal licin dan juga cukup berbahaya nanti kalau seandainya turun hujan. Jadi nggak bisa kenceng-kenceng lewat jalur ini. Nah, untuk sekedar informasi, jalan ini sebelumnya sudah mulai rusak ya. Sebelum ada bencana Golodo di tahun kemarin, bulan Mei ya 2024 terjadi. Nah, ini adalah satu jalan yang terkena dampak dari Golodo kemarin. Dan ditambah berparah lagi ketika Jalan Lembanai ditutup, dan ini menjadi jalan alternatif Padang Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi Padang, yang membuat jalan ini menjadi hancur karena banyak sekali kendaraan-kendaraan bermuatan berat melewati jalan ini, yang membuat jalan yang sebelumnya sudah hancur menjadi tambah hancur. Dan sampai sekarang masih dalam proses perbaikan. Ini nggak tahu ya apakah nanti jalannya bakal diaspal ulang atau ditambal doang ya, karena sebagian kemarin aku lihat dari atas jalannya sebagian sudah ditambal. Kalau saran aku sih mendingan diaspal ulang karena jalannya udah terlalu banyak yang rusak. Jadi diharapkan kepada pemerintah Sumatera Barat untuk benar-benar membuat jalan ini menjadi lebih mulus lagi ya, biar pengendara atau masyarakat setempat bisa nyaman untuk melewati jalan ini. Nah, jalanan ini rusak itu sekitar 7 km dan dimulai dari SMA 1 Banampu ya. Benar, Banampu, dan di sana sampai Simpang Malalak itu jalannya rusak parah. Ya, dan memang sebelum lebaran pemerintah Sumatera Barat sudah mengebut ya untuk memperbaiki jalan ini, tapi belum selesai. Nggak tahu nih, habis lebaran jalan ini bakal diperbaiki lagi atau dilanjutkan perbaikannya. Semoga ya, karena udah kasihan sekali masyarakat setempat harus melewati tiap hari jalan ini, yang mau menjual barang hasil pertanian mereka ya harus melewati jalan yang sangat tidak bagus ini. Ini udah mendingan sebelum diperbaiki ya, sebelum ditimbun ya jalan ini. Ini jalannya di sini sangat buruk sekali dan sangat hancur sekali. Ini udah mendingan nih ya, sebelum lebaran sebelum lebaran kemarin diperbaiki oleh Pemprov Sumatera Barat. Nah, ini jalur runway tapi masih ada sebagian kendaraan yang melewati jalan ini. Nggak tahu ya kenapa, atau mungkin mereka bisa, atau mungkin penduduk setempat ya yang mau ke arah Bukit Tinggi. Kita udah masuki daerah Sikabu. Nah, teman dapat melihat pemandian Sikabu, Kabupaten Agam, Kecamatan Perkoto ya. Lihat di sini sangat ramai sekali. Nah, itu ada pengawalan buat LPG, nggak apa-apa dikawal karena ini butuh banget ya masyarakat. Nah, di sini ada pemandian Cikabu, Kecamatan Pekoto, yang airnya sangat jernih sekali dan segar juga karena di sini airnya alami, dan terlihat sangat ramai sekali. Biasanya kalian dapat melihat wisata pemandian ini yang sangat ramai sekali ketika hari libur datang.
Nih, ramai kan? Nah, lepas dari jalur Sikabu tadi, Pemandi Sikabu tadi, jalanan sudah mulai agak membaik ya, karena sebelum Lebaran kemarin sudah diperbaiki jalanannya. Terlihat jalanan beberapa yang dulunya berlubang udah ditambal oleh Pemprov Sumatera Barat. Aku harapannya sih diaspal semua ya, jangan ditambal kayak gini. Kenapa? Karena kalau ditambal terus ya kayak gitu-gitu aja jalannya gitu ya. Juga nggak nyaman juga pengendara buat menggunakan jalanan ini. Dan sejak dari dulu rusaknya, sejak 2019 sudah mulai rusak jalanan ini. Tapi ya gitu aja ya, jalannya cuma ditambal-tambal doang, tidak pernah diaspal. Seperti itu. Nah, ini kita sudah memasuki Balingka, Nagari Balingka, dan sebentar lagi kita bakal masuk ke daerah Simpang Malalak ya. Dan terlihat kendaraan sudah mulai lancar karena memang jalanan sudah ya diperbaiki. Lubang-lubang kecil yang dulu ada sekarang sudah ditutupi dan ditambal. Oke, kalau saran aku sih memang buat yang nggak suka macet, mendingan lewat Malalak aja, aman deh kok, aman, aku jamin aman, asalkan nggak keberkutan, hati-hati, insya Allah aman. Daripada kalian melewati jalanan yang macet ya, melewati Lembanai yang memang langganan macet, ya udah mendingan lewat sini aja, lewat Malalak, aman sebenarnya, asalkan ya harus berhati-hati, jangan keberkebutan, itu aja sih sebenarnya. Terus juga kalau untuk kejahatan aman ya, Malalak tuh aman kalau menurut aku, nggak ada begal, nggak ada baju loncat gitu, nggak ada, aman pokoknya Malalak ya insya Allah. Jadi dan juga nggak banyak juga orang yang bilang kemarin Malalak tuh angker, enggak, karena aku sudah beberapa kali lewat jalan Malalak dari Padang ke Bukit Tinggi, itu jalannya aman, nggak ada apa-apa, dan nggak ada yang aneh-aneh juga gitu. Daripada kalian melewati jalan Lembanai yang aduh macet di mana-mana gitu, mendingan lewat sini aja, aman kok insya Allah. Dan kita memasuki jalan Simpang Malalak ya. Nah ini dia Simpang Malalak. Kalau kita lurus bakal tembus di Maninjau atau Matur atau Puncak Lawang. Kalau kita mau arah ke Padang, kita harus belok ke arah kiri. Seperti itu. Nah jadi one way sudah berlaku buat yang dari Maninjau arah ke Bukit Tinggi, nggak boleh lewat ya, harus memutar arah seperti itu. Kita bakal lewat sini. Dan di sini udah cukup ramai kendaraan yang lewat. Jadi nggak boleh lurus, harus muter. Oh mungkin ini ya yang mau arah ke Maninjau harus muter di sini karena nggak bisa langsung belok. Oke, nggak apa-apa. Nah buat pengendara yang melewati jalur Malalak ini ketika one way itu juga harus berhati-hati karena jalanan ini itu nggak benar-benar one way karena masih banyak kendaraan yang lalu lalang dari arah Padang. Nggak cuma motor ya, tapi ada juga beberapa kendaraan mobil yang melewati jalan ini. Nggak tahu nih, mungkin karena masyarakat setempat atau mungkin sebelum jalurnya ditutup kendaraannya sudah lewat, mungkin seperti itu ya. Jadi tetap berhati-hati, jangan nikung atau mungkin mendahului kendaraan di depan di tikungan ya, cukup berbahaya, bukan cukup tapi sangat berbahaya. Apalagi masih banyak kendaraan bermotor ya yang melewati jalur ini dari arah yang berlawanan. Nah kelihatan kan, harus hati-hati. Jalanan di Malalak ini mulus ya, nggak ada jalan yang berlubang, kalaupun ada nggak terlalu banyak, dan cuma memang belokannya banyak banget, menanjak juga kalau dari arah Padang. Dan di sini juga jalannya juga rawan longsor. Kalau seandainya turun hujan, buat yang melalui jalan ini harus benar-benar berhati-hati. Ditambah lagi kalau seandainya jalannya ini kayak di posisi pagi ataupun
sore biasanya kabutnya sangat tebal, apalagi kalau sudah habis turun hujan. Di sini kabutnya sangat-sangat tebal sekali ya. Kalau melewati malam sih sebenarnya sih aman ya, nggak terlalu berbahaya. Cuman seperti yang aku bilang tadi, harus benar berhati-hati dengan ngebut. Itu. Nah, di bagian jalanan yang jalannya cukup banyak lubangnya, tapi nggak terlalu banyak ya, cuma bagian ini saja. Setelah ini nggak ada lagi jalan yang berlubang ataupun rusak. Nah, itu dia ikon dari Malalak ya. Kita udah sampai di sini dan tarang. Ramai juga orang yang berhenti di sini ya Sarya, karena di sini juga banyak kuliner-kuliner yang bisa kalian cobain. Ada yang terkenal di sini, ada kopi Tatungkui. Nah, itu dia ikon Malalak. Dan di sini sangat ramai sekali orang yang lewat ya jalur sini. Di sini ada kopi Tatungkui. Buat yang lewat sini nggak ada salahnya singgah sebentar ya untuk mencoba makanan khas dari, bukan makanan ya, minuman ya khas daerah sini, yaitu kopi Tatungkui. Ketika melewati jalanan ini kita nggak bisa terlalu kenceng ya, jadi jalanannya cukup ramai ya, maklum karena sekarang tuh lagi mudik lebaran atau musim lebaran. Jalanan di sini memang ramai, apalagi Sumatera Barat ya, ketika lebaran datang pasti selalu ramai, nggak pernah sepinya kalau udah datang lebaran ataupun libur panjang. Nah, di sini juga ada kafe. Dulu sempat viral ya, sampai sekarang masih ramai juga kayaknya yang datang ke sini, karena di sini view-nya emang keren. Buat yang singgah atau lewat sini nggak ada salahnya juga buat singgah mencoba buat nongkrong di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tanjakannya cukup berbahaya, apalagi yang dari atas. Buat kendaraan bermuatan berat kayaknya tidak disarankan lewat Malalak ya, apalagi buat yang dari Padang. Sedangkan mobil yang sering saya gunakan ini aja, kalau melewati jalan ini itu emang agak berat ya, nggak susah nanjaknya. Nggak tahu kenapa ya, karena memang ini kali ya, tanjakannya memang ekstrim, jadi harus benar hati-hati. Turunan juga cukup tajam, jadi benar-benar harus ekstra hati-hati buat yang melewati jalan ini. Nah, ini tanjak turunan semua ya. Sini turunan semua sampai ke tikungan yang ada di dekat sini. Nah, ya, jadi dari atas tadi ini memang turunan semua, jadi harus benar ekstra hati-hati.
sebentar lagi kita bakal memasuki gerbang jalan tol. Jadi jadi kalau kita mau ke jalan tol dari Bukit Tinggi, dari Sincin, kita harus belok ke arah kiri ya, arah Bukit Tinggi. Nah, baru bisa masuki jalan tol. Kita belok kiri. Sampai di jalan tol. Kecepatan di jalan tol dimaksimalkan 80 km per jam. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah sempat ya bahas dan bikin konten tentang jalan tol. Buat yang belum nonton tentang jalan tol, ya tonton dulu videonya ya, karena kayaknya nggak terlalu banyak nanti video di jalan tol yang bakal kita bikin. Kita bakal memasuki pintu keluar jalan tol Padang Cincin di jam 15:03. Sini walaupun gratis tetap ya harus di tap. Jadi buat yang mau kesini jangan lupa untuk bawa e-money-nya. Nah, kita sampai di pintu keluar jalan tol, yaitu tepatnya di Jalan Bypass Kota Padang. Dan tadi kita berangkat dari rumah sekitar 13:14 dan kita sampai Padang di waktu 15:06. Jadi kurang 2 jam dikit ya. Nah, itulah dia teman video kita untuk hari ini, perjalanan kita menelusuri one way dari Padang Bukit Tinggi via Malalak. Dari Bukit Tinggi ke Padang via Malalak, dan cukup cepat ya. Tadi kita berangkat dari rumah sekitar jam 13:14 dan kita sampai di Kota Padang di bypass itu jam 15:06. Cukup cepat karena kurang dari 2 jam. Nah, one way untuk bagi pengendara yang melewati Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya cukup terbantu. Namun buat yang berada di sekitar pintu masuk one way seperti daerah Padang Luar dan Bukit Tinggi, itu kayak terganggu ya, karena mereka harus berputar arah, mereka harus melewati macet dulu agar bisa sampai ke rumah. Itu dia kurangnya. Dan juga jalanan tadi daerah Balingka dari simpang Padang Luar sampai ke simpang Malalak itu jalannya masih banyak jalan yang rusak. Itu aja sih mungkin yang kurang dari jalan one way ini. Tapi selebihnya udah cukup lumayan bagus ya. Walaupun mungkin tadi ada beberapa kendaraan yang masih melawan arah ya, yang katanya one way tapi nggak benar-benar one way. Itu cukup berbahaya. Takutnya nanti ada yang ketika yang kayak mau nyalip gitu di tikungan, kalau ada gitu ya, karena mereka mungkin masih mengira ini jalannya masih one way,
ketabrak. Nah, itu yang ditakutkan. Itu aja sih mungkin reviewnya dari saya. Lebih diketatkan lagi peraturannya agar nanti nggak ada lagi kendaraan yang melawan arah ya. Yaudah, itu dia video kita untuk hari ini. Tonton video kita yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kreatif Hamdi. Terus juga share ke sosial media yang teman punya, agar kita bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.